Dari mana memulai mengkaji sirah nabawi? Haruskah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jika seperti itu, kisah ini justru akan dimulai dari peristiwa-peristiwa yang sangat jauh sebelumnya. Kedatangan orang Yahudi dari Yaman, wilayah Najran yang saat itu beragama Kristen, dan pertanyaan besar, bagaimana orang Arab di Najran bisa menjadi Kristen? Yaman pernah diperintah Persia. Apa yang membawa Persia ke sana? Orang Arab menyembah berhala. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal mereka adalah keturunan Ismail alaihissalam dan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang menganut tauhid dan melakukan ibadah haji ke Baitullah. Bagaimana berhala bisa masuk ke semenanjung Arab? Bagaimana tauhid berakhir? Bagaimana semua peristiwa ini terjadi? Dan bagaimana sang terpilih Sallallahu Alaihi Wasallam datang di tengah rangkaian sejarah itu? Apa yang membawa Abraha dari Habasyah? Apa yang mendorongnya hendak menghancurkan Ka'bah? Di mana Habasyah? Dan di mana Ka'bah? Apa hubungan keduanya? Semua peristiwa ini harus kita ketahui dan pahami agar kita benar-benar memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Karena itu, sebaiknya kita memulai jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekitar 3000 tahun sebelumnya, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu pemaparan seluruh kisah Ibrahim secara rinci, karena kisah itu telah dibahas dalam kitab para nabi. Kita hanya akan menyebut peristiwa-peristiwa yang berkaitan langsung dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu dimulai ketika Ibrahim alaihissalam datang ke semenanjung Arab bersama Hajar, ibu Ismail alaihissalam, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang dari Palestina. Mereka bukan orang Arab dan tidak berbicara bahasa Arab. Mereka berasal dari Kanaan. Mereka datang semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar menggendong putranya yang masih bayi dan mengikuti suaminya tanpa mengetahui tujuan perjalanan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa mereka ke lembah Bakkah yang kemudian dikenal dengan Makkah. Itu adalah lembah kosong, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada manusia, tidak ada bangunan, hanya lembah sunyi di antara pegunungan. Di tempat itulah Ibrahim meninggalkan mereka. Ketika Ibrahim hendak pergi, Hajar terkejut. Dia mengikutinya sambil berkata, "Ibrahim, kemana engkau pergi?" Ibrahim tidak menjawab. "Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia. Tinggalkan saja kami di sebuah desa, di tempat yang berpenghuni." Ibrahim tetap berjalan, tunduk sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mampu melakukan hal seperti ini? Istri dan anaknya ditinggalkan di tempat yang menyerupai kuburan hidup, semata karena perintah Allah. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam, hamba yang menepati janji, yang tidak pernah membangkang dan tidak pernah ragu menaati perintah Tuhannya. Hajar terus memanggilnya, lalu dia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan melakukan ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Saat itu, Hajar berbicara dengan keyakinan seorang mukmin sejati. Keyakinan yang mengajarkan arti ketaatan kepada Allah, bahkan kepada laki-laki sekalipun. Ketika ia tahu ini perintah Allah, dia berkata, "Kalau begitu, lan yudayyi'anallah. Kalau begitu dia tidak akan meninggalkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami."
Siapapun yang berpegang pada perintah Allah tidak akan ditinggalkan. Orang yang meninggalkan riba karena Allah tidak akan ditinggalkan. Jangan takut, maka Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi rizki. Kita tidak akan ditelantarkan selama kita berjalan di jalan Allah. Pengabaian terbesar justru terjadi ketika manusia mengikuti jalan selain jalan Allah. Ketika mereka bergantung pada timur dan barat, ketika mereka membuat hukum selain hukum Allah, di sanalah pengabaian dan penyimpangan terjadi. Tetapi siapapun yang mengikuti jalan Allah tidak akan ditinggalkan. Setelah itu, Hajar kembali dengan tenang. Kita mengenal kisah terkenalnya. Ia mulai mencari air, berlari antara Safa dan Marwa. Perjuangan itu diabadikan dalam Islam sebagai penghormatan kepada seorang wanita. Agama apa yang lebih memuliakan perempuan selain Islam, sampai menjadikan mengikuti jejak langkahnya sebagai ibadah? Hingga hari ini kita berjalan antara Safa dan Marwa untuk meneladani seorang Hajar. Kemudian datanglah Jibril. Ia menghantamkan tanah di dekat Ismail dengan sayapnya. Dan dari situ memancar air Zam-Zam. Hajar menemukan air di sisi anaknya. Dia segera menahan air itu dengan tanah di sekelilingnya sambil berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam." Artinya, berkumpullah, berkumpullah. Ia menahan air agar tidak mengalir habis. Dari ucapan itu, air tersebut dinamai Zam-Zam. Ia minum bersama anaknya setelah mereka hampir mati kehausan. Dan Allah yang Maha Kuasa menetapkan sementara itu, sebuah peristiwa besar terjadi di semenanjung Arab. Asal-usul bangsa Arab bermula dari Yaman. Yaman adalah tanah air asli bangsa Arab. Sumber pertama semua bangsa Arab. Karena itu Nabi Muhammad SAW memuji penduduk Yaman dengan sabdanya, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bijaksana. Iman berasal dari Yaman, dan hikmah berasal dari Yaman. Dari sanalah bangsa Arab bermula. Mereka hidup di Yaman sebagai bangsa bertani dalam sebuah peradaban besar yang disebut dalam Al-Quran melalui kisah Saba dan lainnya. Mereka memiliki bendungan raksasa yang terkenal, Bendungan Ma'rib, yang jejaknya masih dikenal hingga hari ini. Ketika bendungan itu runtuh, mereka dilanda kelaparan dan kehancuran ekonomi. Mereka pun terpaksa keluar mencari kehidupan baru. Dari runtuhnya bendungan Ma'rib, dimulailah gelombang migrasi besar-besaran bangsa Arab. Mereka menyebar ke seluruh penjuru semenanjung Arab dan wilayah sekitarnya. Suku Thaqif berpindah ke Taif. Kelompok lain bergerak ke Suria Selatan. Suku-suku Arab menyebar ke utara dan menetap di berbagai tempat. Di antara suku yang bermigrasi adalah suku Jurhum. Mereka berpindah-pindah mencari air, karena disitulah kehidupan dapat bertahan. Mereka hanya menetap di tempat yang memiliki sumber air. Suatu ketika, mereka melihat burung-burung berputar di udara di sekitar wilayah Mekah. Mereka heran. Mereka hafal tempat itu, tidak ada air. Tapi mengapa ada burung-burung yang berputar di atas? Dan berputar-putar di atas, itu pasti ada air. Mereka mengirim utusan untuk menyelidiki. Utusan itu menemukan seorang wanita bersama bayi kecil dan sebuah sumber air. Mereka heran, dari mana air itu berasal? Mereka kemudian mendatangi Hajar. Padahal mereka bisa saja merebut air itu.
tetapi mereka adalah kaum yang memiliki kehormatan. Mereka kemudian berkata, "Apakah engkau mengizinkan kami tinggal di sini dan mengambil air ini? Kami akan memberikan imbalan kepadamu." Hajar setuju. Dari sinilah suku Jurhum menetap di Makkah. Dari sinilah Hajar hidup dari pemberian mereka, atau sumur Zamzam. Subhanallah, air Zamzam tak hanya membantu Hajar dari kehausan. Kini Zamzam jadi sumber penghasilan Hajar dan putranya. Dari sinilah Makkah mulai tumbuh. Dari sinilah sejarah Quraisy bermula. Dari sinilah Ka'bah kelak berdiri. Dan dari sinilah suku Jurhum menjadi bagian penting dari sejarah Arab. Jurhum adalah suku Arab asli. Adapun Ismail alaihissalam, putra Ibrahim dan Hajar, bukanlah orang Arab secara keturunan. Namun Ismail masih bayi ketika Jurhum datang, sehingga ia tumbuh di tengah mereka. Bahasa yang ia pelajari adalah bahasa Arab. Bahkan ia menjadi orang yang paling fasih berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang ditentukan oleh penggunaan, bukan sekedar garis keturunan. Ketika melihat dalam sejarah bahwa ada orang Arab yang tidak fasih berbahasa Arab, dan ada non-Arab yang menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Contohnya Sibawai. Dia bukan Arab, namun menjadi otoritas besar dalam tata bahasa Arab. Demikian pula Ismail, ia menjadi orang Arab melalui bahasa dan budaya. Bahkan orang paling fasih dari suku Jurhum adalah Ismail sendiri. Dia menikah dengan wanita dari suku Jurhum, dan anak-anaknya menjadi orang Arab melalui garis keturunan. Karena itu bangsa Arab membedakan antara Arab asli atau Arab Aribah dan Arab yang diarabkan atau Arab Musta'ribah. Ismail termasuk Arab yang diarabkan, dan dari garis keturunan ini lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa hidup Ismail, datang perintah kepada Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke Makkah dan membangun Ka'bah bersama putranya. Ketika keduanya meninggikan fondasi Baitullah, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang tunduk kepadamu, dan dari keturunan kami jadikan umat yang tunduk kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami tata cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami." Mereka juga berdoa, "Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, dan menyucikan mereka." Inilah doa Ibrahim saat membangun Ka'bah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah doa ayahku Ibrahim." Melalui doa itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ke dunia. Setelah Ka'bah selesai dibangun, bangunan itu berdiri di tanah yang masih jarang penduduk. Bahkan suku Jurhum sendiri belum memahami nilai spiritual Ka'bah. Mereka tidak mengetahui sepenuhnya mengapa Ibrahim alaihissalam membangunnya. Kemudian datang perintah kepada Ibrahim untuk menyerukan ibadah haji kepada manusia. Ibrahim kemudian berkata, "Ya Allah, bagaimana suaraku akan sampai kepada manusia?" Jawaban kemudian datang, "Serukanlah. Seruan itu milikmu, dan penyampaian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Ibrahim alaihissalam naik ke sebuah gunung yang dikenal sebagai Arafah dan menyerukan haji. Maka terjadilah mukjizat besar. Seruan itu sampai ke seluruh penjuru bumi. Allah menanamkan pesan itu dalam hati manusia, terutama bangsa Arab. Hati mereka dipenuhi cinta kepada Ka'bah. Sejak saat itu manusia datang berhaji, bukan karena mereka memahami seluruh agama Ibrahim, tetapi karena mukjizat Allah yang menanamkan penghormatan terhadap Ka'bah di dalam hati mereka. Dari sinilah ibadah haji dimulai, dan berbagai peristiwa agung diabadikan di dalamnya. Kita mengenal kisah perintah Allah kepada Ibrahim dalam mimpi untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Allah kemudian menebusnya dengan sembelihan besar. Peristiwa ini diabadikan dalam ibadah haji. Sa'i antara Safa dan Marwa mengabadikan perjuangan Hajar mencari air. Tawaf mengelilingi Ka'bah mengingatkan pembangunan rumah itu oleh Ibrahim dan Ismail. Berdiri dan berdoa di makam Ibrahim memperingati tempat pijakan beliau saat membangun Ka'bah. Penyembelihan setelah haji menjadi peringatan atas penebusan Ismail alaihissalam. Semua ibadah itu adalah jejak sejarah yang hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.